Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Wahyula Safitri. Saya akan menjadi moderator di sesi satu itu mengenai nama domain dan relevansinya terhadap hak kekayaan intelektual antara perlindungan merek dan penyelesaian perselisihan. Untuk sesi satu ini kita ada narasumber dari DJKI. Terima kasih untuk Bapak Adel Chandra dan juga kita ada dari staf legal Pandi itu ada Mas Aditya Hasibuan. Untuk mempersingkat acara kita akan langsung ke sesi satu itu akan dibawakan oleh Bapak Adit yang akan membahas pentingnya nama domain di Indonesia dan sejarah terbentuknya penyelesaian perselisihan nama domain. Untuk Bapak Adit, saya persilakan untuk langsung ke materi. Tes. Eh, ya, jadi nama acaranya ini kan Seminar Nasional Antara Merek dan Nama Domain, Memahami Perbedaan Rezim Hukum dan Tantangan dalam Penyelesaian Perselisihan. Kemudian saya sendiri itu kebagiannya untuk membahas tentang pentingnya nama domain di Indonesia dan sejarah terbentuknya PPND, yaitu penyelesaian perselisihan nama domain. Sebelumnya lagi saya ingin mengucapkan selamat datang, ini ada Ibu Heni, ada Pak Brian juga online. Jadi ya sebelum kalau sore saya kuliah, paginya saya di sini Pak. Kira-kira begitu. Saya coba share screen dulu. Ya, jadi tadi saya kebagiannya membahas tentang pentingnya nama domain di Indonesia dan sejarah terbentuknya PPND. Ah, Pertama sekali kita bahas pengertiannya dulu karena ini akan dibahas sepanjang hari gitu kan. Sederhananya nama domain itu adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer di jaringan komputer ataupun internet. Jadi fungsinya itu mempermudah pengguna pada saat melakukan akses ke server. Intinya itu ya alamat di internet itu sebetulnya angka gitu kan, alamat IP seperti yang di sini 45.126 dan seterusnya. Jadinya dengan ada sistem nama domain ini kita tinggal menulis nama gitu kan pandi.id, maka akan tersambung ke alamat IP ini. Dan sifatnya unik di sini disebutnya. Jadi ya tidak ada alamat yang sama gitu. Sama sekali unik. Contohnya kayak di email juga tidak ada email yang sama. Kira-kira begitu. Itu kan fungsi yang ada di tingkat kitanya gitu kan, di misalnya kita mau buka browser gitu. Tapi selain untuk di tingkat pengguna gitu juga sebetulnya tadi saya juga sebut juga kalau ada ada penggunaannya untuk email gitu kan. Jadi ya selain websitenya sendiri, nama domain itu juga digunakan untuk kepentingan email, kayak misalnya ya dari DJKI gitu kan, alamat websitenya adalah dgip.go.id, jadi alamat surat menyurat resminya juga alamat akhirannya itu @dgip.go.id. Kira-kira begitu. Kalau kami juga email kerja kami @pandi.id. Itu untuk surat menyurat yang kira-kira apa yang ingin ditunjukkan adalah itu resmi dari organisasi itu yang menggunakan nama domain itu. Kemudian selain itu juga nama domain itu sebetulnya digunakan di tingkat aplikasi gitu. Jadi bukan yang kita tulis di browser. Jadi misalnya kayak ada program yang satu ingin terhubung dengan program yang lain, itu dia menggunakan nama domain ini juga supaya tersambungnya mudah gitu kan. Itu sifatnya teknis dan pemahaman saya terbatas sampai situ. Kira-kira begitu. Kemudian tadi karena penggunaannya tadi yang untuk kitanya juga mengakses dan juga untuk aplikasi yang saling terhubung satu sama lain, itu nama domain itu diklasifikasikan sebagai infrastruktur informasi vital. Ini yang diatur di Perpres nomor 82 tahun 2022. Jadi dari peraturan ini ya yang organisasi-organisasi gitu yang dianggap
infrastrukturnya itu vital, jadi nanti diminta untuk membuat tim tanggap respon keamanan siber gitu kan. Terus nanti ada pemantauannya juga yang dilakukan oleh BSSN, ada kriteria-kriteria yang kita perlu penuhi gitu kan, yang diawasi sama mereka, yang diaudit sama mereka supaya sistem kita itu aman dan andal dan minim gangguan dan seterusnya. Kalau dari yang tadi itu tidak terpenuhi ya maka akan terjadi gangguan gitu kan, dan bisa berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan atau perekonomian nasional gitu. Misalnya ya dari tim teknis kami dikasih tahu kalau misalnya ya urusan perbankan itu ya mereka pakai nama domain juga di sistemnya. Jadi kalau itu domainnya terganggu ya perbankan itu juga bisa terganggu gitu kan. Atau kalau misalnya DJKI ya, misalnya kalau sekarang apalagi semuanya sudah online gitu kan, bagaimana kita mau daftar mereknya kalau websitenya tidak bisa dibuka? Kira-kira begitu. Ini mengenai pengertian nama domain, dan tadi saya juga sempat membahas tentang pentingnya nama domain itu. Kemudian ini jenis dari nama domain. Yang paling atas ini adalah kode negara. Di sini saya istilah yang saya pakai untuk jenis-jenis itu adalah ekstensi. Jadi yang kode negara ini ekstensinya itu mewakili negara tertentu, itu dia 2 karakter. Referensinya adalah ISO 3166-2 gitu. Contohnya di sini adalah ya .id itu Indonesia, .my itu Malaysia, .uk itu Great Britain gitu kan. Terus kemudian SG Singapura dan seterusnya. Kemudian jenis yang lainnya itu adalah generic top level domain. Ini adalah ekstensi yang tidak terikat dengan lokasi tertentu. Ini yang di awal-awal muncul misalnya ya .com, .net, .org gitu kan, karakternya lebih dari 2. Misalnya juga selain ini .gov gitu atau .mail. Kira-kira begitu. Kemudian ada pembaruannya lagi. Jadi waktu itu di sekitar 2012 ICANN itu membuka pendaftaran New GTLD. New GTLD ini sebenarnya ya generik juga yang tidak terikat dengan lokasi atau wilayah tertentu gitu kan. Tapi ini ada kaitannya dengan program yang diluncurkan oleh ICANN tadi yang saya sebut tadi. Jadi di yang pembukaan yang di sekitar 2012 itu terdaftar sekitar 1241 New GTLD. Jadi kalau kita ngelihat ada domain yang akhirannya sudah mulai unik-unik gitu kan, nah itulah dia New GTLD gitu kan. Contohnya di sini ya .shop, .blog, .online, mungkin ada lagi .store, .xyz, kira-kira begitu ini mengenai jenis-jenisnya. Kemudian saya ingin bahas juga tadi mengenai hierarkinya. Selain jenisnya ada, saya mau bahas hierarkinya. Jadi sebetulnya ya sistemnya itu ada hierarkinya dan ada distribusinya. Tadi saya sempat bahas mengenai distribusinya juga sebetulnya. Jadi yang paling atas itu adalah root. Root ini ya kalau di kita ya nggak kelihatan bedanya. Itu dikelola oleh ICANN. Kemudian tadi ada jenis-jenisnya tadi yang saya sebut, ada .id, ada GTLD dan ada new GTLD. Nah, ini dikelolanya oleh registry, nama pihak yang mengelolanya. Di sini banyak istilah yang mirip, itu saya juga waktu itu perlu lumayan lama sehingga bisa bedain. Jadi registry itu yang mengelola masing-masing ekstensi dari top level domain ini. Kalau yang kode negara itu ya diserahkan ke pemangku kepentingan internet di negara itu. Kemudian kalau yang GTLD itu nanti dikerjasamakan misalnya dengan swasta gitu. Kira-kira nanti dari situ juga dia bikin pengaturannya lagi, bikin sistem elektroniknya lagi sesuai peruntukannya. Kayak sebagai contohnya ya kalau misalnya .com itu ya untuk generik aja, atau misalnya .org itu nanti oleh si registrinya diatur supaya yang mendaftarkan itu organisasi. Atau misalnya juga kalau misalnya .gov itu untuk pemerintah yang Amerika Serikat, jadi yang mengelola juga bagian dari pemerintahan di Amerika Serikat itu. .mil juga waktu itu di Amerika itu dikelolanya oleh Department of Defense. Kira-kira begitu. Tapi ya kebanyakan umumnya ya dia bebas dan swasta. Kira-kira begitu. Dari registry itu nanti dia membagi lagi domain turunannya, disebutnya domain tingkat 2 atau second level domain gitu kan, dan itu nanti eh registry itu bekerja sama dengan registrar melalui akreditasi. Tadi saya juga lupa menyebutkan bahwa ya ICANN dengan registry itu ada hubungan yang namanya delegasi atau redelegasi. Kemudian registry itu nanti ada yang membantu pengelolaan pendaftarannya juga melalui akreditasi, namanya adalah registrar. Kemudian registrar ini yang ke
yang berhubungan dengan end user gitu istilahnya, melalui ya menawarkan layanan. Kira-kira begitu. Saya lanjut lagi. Eh, Tadi kan saya sempat nyebut kalau dari icon ke registry itu ada delegasi atau redelegasi. Kalau yang .id itu yang menerima delegasinya adalah Pandi. Pandi itu merupakan organisasi nirlaba, bentuknya itu badan hukum perkumpulan, yang anggotanya itu pemangku kepentingan internet Indonesia. Jadi ada pemerintah, ada pelaku jasa di industrinya juga, dan kemudian ada akademisi juga. Jadi gitu, dan ya ada perwakilan masyarakat juga di situ. Jadi ya, yang kira-kira merepresentasikan pemangku kepentingan internet di Indonesia. Pandi itu dibentuk di tahun 2006 untuk mengelola domain .id ini, dari yang sebelumnya sempat dikelola oleh akademisi gitu kan, pertama sekali di UI, kemudian ITB dan APJI, kemudiannya lagi ya di Pandi sampai dengan sekarang. Di sini ada juga bahwa di tahun 2007 itu ya ada penyerahannya gitu dari pemerintah ke Pandi mengenai pengelolaan nama domain.id ini. Mengenai penetapan formilnya ya melalui ini keputusan Menkominfo nomor 218 tahun 2023 ini yang memperbarui penetapan yang ada di tahun 2014. Kemudian tadi yang saya sebut bahwa ada delegasi itu ini eh, ada infonya juga. Pandi ditunjuk oleh Iana dan Aiken. Kemudian ada pengumumannya di websitenya Iana ini. Jadi kalau misalnya kita mau tahu jenis-jenis dari ekstensi nama domain itu, kemudian kita mau tahu organisasinya siapa gitu, itu ada di basis datanya IANA ini. Kemudian yaitu tadi peran Pandi mengelola nama domain, mengikuti ketentuan yang dari IANA-nya dan juga yang ada di Indonesia. Baik mengenai eh, sistem elektroniknya gitu kan maupun mengenai kebijakannya. Ini ada visi dan misi ya, utamanya meningkatkan nama domainnya, meningkatkan pendaftarannya itu sehingga menjadi pilihan utama di tingkat nasional dan sebagai pilihan di tingkat internasional juga. Kemudian ya ada misinya untuk memastikan sistemnya itu stabil, aman, terpercaya, berstandar internasional, terus ya mengembangkan tata kelola dan seterusnya. Ini ada juga di situs kami. Kemudian ini tadi saya sempat bahas mengenai peraturannya juga. Jadi ya di Indonesia itu kan sebetulnya dasarnya itu ada di UU ITE di pasal 23 dan 24. Kemudian aturan dari situ juga aturan dari turunannya ada PP 71 tahun 2019, kemudian ada peraturan Menteri Kominfo yang khusus tentang pengelolaan nama domain. Kemudian ada keputusan Menkominfo ini tentang penunjukan Pandi sebagai registrinya. Dan dari situ itu kan aturan-aturan yang sifatnya lebih umum, dari situ aturan implementasinya dibuat sendiri oleh Pandi, dan di sini kita punya berbagai kebijakan. Dari mulai kebijakan umum, kebijakan pendaftaran sampai tadi yang mengenai akreditasinya, karena tadi registrar itu yang berhubungan langsung dengan si end usernya, dengan registrannya. Kira-kira begitu. Jadi aturan tingginya ada dari UU, kemudian ada aturan turunannya, sedemikian rupa sampai ada aturan implementasinya yang bentuknya itu kebijakan dari kami. Itu tadi mengenai nama domain. Kemudian tadi selanjutnya adalah mengenai perselisihannya ini. Jadi mungkin sebelumnya itu kan sebetulnya saya bahas prinsipnya dulu, kuncinya dulu. Jadi kuncinya itu adalah sebetulnya nama domain itu kan prinsipnya itu adalah yang ya first come first serve. Jadi yang mendaftarkan duluan gitu selama dia memenuhi syarat, selama memang nama domainnya tersedia gitu kan. Itu ya ya sudah dia berhak untuk mendaftar nama itu. Kemudian ya tapi tetap perlu ada itikat baik yang dijaga di situ di pendaftarannya. Jadi first come first serve dengan itikat baik gitu kira-kira. Kemudian ya itu tadi kalau itu upaya mengenai prinsipnya, dan kemudian ya dari situ juga bisa tetap muncul ada perselisihan gitu, meskipun ada aturannya ya bisa ada muncul perselisihan. Kalau perselisihan nama domain ini umumnya timbul karena praktek cyber squatting, karena dia itu misalnya ada nama yang bagus gitu kan, dia belum terdaftar, kemudian ya itu dia daftarkan dengan itikat tidak baik gitu kan, dia pada umumnya itu mendaftarkan nama merek, nama orang, dan atau nama kelompok sebagai nama domain untuk mencoba memperoleh keuntungan.
Sebagai contoh yang ini contoh cyber squatting yang lumayan sering terjadi juga. Jadi dia tulis bahwa nama domainnya itu untuk dijual gitu kan. Nanti dia buat dia sediakan kolom untuk kita naruh harga di situ. Jadi dia daftarin duluan misalnya apa ya? Misalnya nama domain, misalnya ada satu merek nih, merek baju gitu kan. Dia sudah punya merek .com-nya tapi rupanya dia tidak daftarin merek .id-nya. Jadi kita lihat bahwa itu kosong yaitu kita daftarin sehingga dia tidak bisa daftar terus di situ kita bikin tampilan seperti ini supaya nanti kalau dia mau daftar ya dia bisa beli ke kita dan kita ya nagihnya lebih gitu kan. Ini dilakukan di beberapa nama domain juga, pelakunya biasanya bukan di satu nama domain saja gitu. Dia memang itu perilaku yang dia lakukan di beberapa nama domain gitu untuk memperoleh keuntungan ini terhadap ya nama domain yang belum didaftarkan. Saya rasa kalau yang mengenai merek juga yang hal yang seperti itu juga ada gitu. Tapi mungkin kalau mengenai merek akan dibahas di pemateri selanjutnya. Saya waktunya nggak terlalu banyak juga sebetulnya. Saya mungkin akan lebih cepat karena udah agak molor dan masih banyak pembicara selanjutnya juga. Jadi perselisihan nama domain ini bisa diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi gitu kan. Jadi kalau di pengadilan itu kan memang tidak boleh menolak perkara gitu kalau perdata, dan kalau ada pasal pidana yang bisa disambungin juga bisa. Jadi di Indonesia itu sebelum Pandi melakukan penyelesaian perselisihan nama domain sudah pernah ada kasusnya gitu kan. Ada yang pidana dia pakai pasal tentang persaingan curang, ada juga yang di perdata gitu dia pakainya PMH. Kemudian ya ada non litigasi ini yang disediakan oleh Pandi itu. Jadi objek perselisihannya adalah penggunaan nama domain dan konten itu bukan merupakan objek. Maksudnya adalah ya mengenai nama domainnya sendiri dan bukan isinya gitu. Mungkin isinya bisa jadi faktor yang argumen tambahannya tapi intinya adalah nama domainnya. Kalau misalnya konten gitu kan kayak misalnya sekarang itu marak mengenai perjudian gitu misalnya atau penipuan atau hoax itu, jadi kalau di kami juga ada mekanismenya tapi bukan perselisihan nama domain tapi kontennya. Jadi dari situ nanti mungkin akan diperiksa kemudian disuspend. Mungkin suspendnya pertamanya sementara dulu atau kalau misalnya dari tingkat keparahannya atau misalnya dia berulang bisa disuspend secara permanen gitu. Jadi itu fungsi yang disediakan oleh kami dan juga oleh Kominfo saya rasa. Terus kalau penyelesaian secara non litigasi ini diputus oleh satu atau lebih panelis dan ini ya mekanisme yang seperti ini diterapkan di kami dan juga secara internasional kira-kira modelnya begini, aturannya juga kira-kira begini juga gitu. Jadi nanti setelah ini ada Ibu Debi yang akan menjelaskan lebih lanjut dari perspektif panelisnya. Ini saya akan bahas mengenai ICANN-nya dulu, kemudian nanti saya akan bahas kebijakannya ICANN-nya. Saya bahas ICANN ini karena i- acuannya sebetulnya dari dia. Acuannya sebetulnya dari dia, jadi saya menjelaskan dulu mengenai ICANN ini. Dia itu organisasi nirlaba yang sifatnya itu private public partnership, terus dia itu fungsinya mengelola pengalamatan di internet. Jadi dia ya itu juga sistem elektroniknya juga dan kebijakannya juga kira-kira begitu. Tapi lingkupnya tadi kan secara hierarki lebih tinggi. Dan kemitraannya itu mencakup registry, registrar, internet service provider, ada konsultan HKI juga, ada pelaku usaha juga gitu kan, maupun organisasi baik yang masyarakat maupun yang pemerintah juga sebetulnya ada keterlibatan juga di situ. Kemudian ini saya berusaha menghubungkan mengenai dasar dari pelaksanaan dia. Jadi karena ICANN itu melakukan akreditasi gitu kan terhadap registrar, jadi dia membolehkan registrar itu menyediakan pendaftaran nama domain ke end user. Kemudian di situ ada perjanjiannya, sehingga dari situ ya ICANN itu meminta untuk kepada registrar dan kepada ke si end usernya untuk tunduk terhadap kebijakan yang mengenai perselisihan nama domain ini yang diterapkan oleh ICANN. Di kami juga kira-kira begitu. Jadi nama kebijakannya yang tadi saya sebut itu adalah Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy atau UDRP. Singkatannya ini dia digunakan di TLD secara umumnya gitu kan. Jadi kalau kadang-kadang ya itu yang perlu dipahami ya kalau misalnya ke kami tapi .com gitu kan. Jadi kami bilang itu bukan wewenang kami tapi itu wewenangnya si ICANN dan si penyedia jasa yang memutusnya itu kalau .com. Jadi wewenang yang kami cuma .id. Jadi DRP ini wewenangnya itu untuk TLD secara umum dan beberapa kode negara juga dia ya sudah kami pakai DRP aja kira-kira begitu. Dia tidak buat kebijakannya sendiri. Kalau yang di Indonesia ya kami buat kebijakan kami dan dari situ ya
Meskipun ya secara prinsip kebanyakan beda, tapi nanti akan dibahas juga mengenai perbedaannya. Jadi DRP ini mengenai tadi sempat dari temanya juga ada sejarahnya. Jadi sejarahnya itu dia dibuat di tahun 99 dan setelah itu di tahun 2000 mulai ada putusannya. Jadi yang memutus itu adalah penyedia jasa. Jadi yang paling banyak itu adalah WIPO. Jadi misalnya aturannya itu sebetulnya memang dari ICANN tapi pelaksanaannya yang memeriksa dan memutus itu adalah panelis dari WIPO utamanya. Tapi ada juga organisasi-organisasi yang lain sebetulnya. Bisa dilihat di webnya ICANN. Kemudian aturannya ini utamanya ada tiga, yang UDRP tadi sendiri itu yang sifatnya material gitu. Jadi yang unsur-unsur yang perlu dibuktikan. Kira-kira begitu. Kemudian rules for UDRP ini yang mengenai formilnya kayak misalnya itu bagaimana cara menghubungi pihak-pihaknya dan mengenai jangka waktunya yang sifatnya formil seperti itu. Kemudian ada juga jurisprudential overview ini kumpulan putusan yang misalnya kalau ada putusan sekarang itu akan mengacu ke putusan yang sebelumnya. Jadi ada semacam sistem jurisprudensi juga mengenai putusan yang terkait nama domain ini. Kemudian ini saya coba bahas materialnya bahwa ya dari semua kasus itu pada intinya ada tiga unsur yang perlu dibuktikan. Yang di sini kata penghubungnya adalah N. Jadi ketiganya harus dibuktikan gitu. Jika nanti seorang pemohon itu ingin minta supaya nama domain itu dialihkan ke dia. Yang pertama itu nama domainnya identik atau memiliki kemiripan dengan mereknya dia gitu. Merek yang terhadap dia itu dia punya hak. Kemudian kemudian ini yang kedua adalah tentang legitimate interest-nya, kepentingan yang sah. Yang ketiga itu adalah tentang itikadnya. Jadi misalnya nanti kalau si pemohon ya tentu dia akan bilang kalau si termohonnya itu mendaftarkan nama domain yang mirip atau identik dengan mereknya dia. Kemudian si termohonnya tidak punya kepentingan yang sah dan termohonnya dalam mendaftarkan beretikat tidak baik gitu. Sementara ya termohonnya bilang akan sebaliknya gitu, mereknya itu tidak identik, tidak mirip gitu. Terus dia punya kepentingan yang sah dan dia beretikat baik. Nanti akan di situ pembahasannya. Ini saya coba jabarkan lebih lanjut. Tadi yang pertama adalah mirip atau identik. Ini ya kalau di UDRP mencakup yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar tapi sudah seperti merek gitu atau trademark like identifier gitu. Jadi nanti kalau saya bahas aja misalnya nanti kasusnya itu ya akan berkutat dari misalnya dari apakah nama domainnya itu sudah terdaftar misalnya sebelum mereknya itu didaftarkan. Apakah nanti misalnya juga nama yang menjadi mereknya sendiri itu sifatnya bagaimana gitu. Misalnya yang sering dipakai itu argumennya adalah ini nama yang sebetulnya ada di kamus gitu. Jadi misalnya berdasarkan spectrum of distinctiveness-nya itu sebetulnya ya dia di bawahnya fanciful gitu. Dia arbitrary ke bawah. Mungkin nanti dari DJKI dan dari AKHKI bisa menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai itu. Jadi misalnya dia bilang itu nama itu sudah ada di kamus gitu kan. Jadi ya itu bukan nama yang eksklusif ke dia. Dan itu misalnya juga nanti itu juga kapan merek itu sudah didaftarkan itu menjadi penting gitu. Misalnya kalau dia bilang bahwa itu nama domainnya sudah dia daftarkan sebelum merek itu terdaftar, itu nanti akan menjadi pertimbangan juga bagi si panelisnya. Tapi lebih lanjut mengenai itu nanti ada Ibu Debi gitu. Jadi ini saya bahas mengenai peraturannya saja gitu kan. Jadi nanti dari situ nanti Ibu Debi mungkin akan membahas tentang pertimbangan panelisnya. Yang nomor dua ini mengenai legitimate interest atau kepentingan yang sah. Jadi kepentingan yang sah itu di sini yang disebutkan di UDRP ini cuma mengenai contoh-contohnya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang di luar ini yang bisa untuk membuktikan kepentingan yang sah ini juga silakan digunakan gitu. Jadi di sini contoh-contoh yang disediakan itu adalah misalnya nama domainnya itu digunakan atau ada persiapan untuk menggunakan nama domain itu untuk menawarkan layanan atau layanan barang atau jasa gitu atau informasi juga sebetulnya bisa. Kira-kira itu ada penggunaan atau persiapan untuk menggunakan terhadap nama domain itu. Atau misalnya dari nama domain itu memang si pendaftarnya diketahui untuk diketahui menggunakan nama itu gitu. Misalnya kan ya merek itu kan juga atau nama itu juga bisa saja dipakai di beberapa orang gitu. Kayak misalnya ABC itu juga eh, ada beberapa merek gitu. Ada merek mie misalnya atau ada merek baterai atau misalnya merek apa ya Sony gitu misalnya itu juga bisa jadi merek elektronik atau ada juga orang namanya Sony. Jadi ya kira-kira begitu.
mengenai commonly known by the domain name, kemudian adalah mengenai non commercial or fair use. Jadi misalnya juga terhadap merek elektronik salah satu merek elektronik gitu, misalnya dia pakai nama domain itu, terus misalnya dia tulis kata belakangnya itu setelah itu ulasan gitu atau review. Jadi di situ nanti dia meskipun ada nama domain yang sama dengan merek, tapi nanti karena ada istilahnya fair use gitu kan dan non komersial, jadi dia misalnya membuat pandangan dia terhadap produk itu gitu. Itu juga jadi meskipun misalnya nanti nama domainnya itu digunakan di mereknya itu digunakan di nama domainnya juga tetap bisa ada kepentingan yang sah di situ. Misalnya untuk kebebasan berpendapatnya dia salah satunya. Kemudian ini mengenai itikat baik atau itikat tidak baik tergantung dari pihak yang mananya. Jadi ya ini juga sifatnya ya seperti tadi juga, ini salah satu contoh-contoh dari kriterianya dan kita bisa membuat lagi yang di luar ini. Misalnya itu yang itikat tidak baik itu ya contohnya adalah nama domainnya itu didaftarkan untuk dijual atau dialihkan. Jadi bukan untuk digunakan sendiri oleh si pendaftarnya. Contohnya ya yang tadi yang di pertama tadi yang domainnya itu memang dari awal secara nyata-nyata dia bilang untuk dijual. Terus ya ini mirip juga, jadi karena dia yang mendaftar dia mencegah si pemilik mereknya untuk mendaftar di situ. Dan bahwa dia sering dia punya pola perilaku yang seperti itu yang berulang itu juga bisa jadi pertimbangan juga di sini di kalimatnya. Kemudian ya ini mengganggu bisnis dari kompetitor. Jadi ya itu misalnya tadi si pesaing kita itu dia sudah punya nama domain.com, kita daftarin .id-nya. Nanti misalnya kita mengelabui orang supaya ngira itu tetap dia juga padahal itu sebetulnya kita gitu misalnya. Jadi untuk mengelabui dan mengganggu. Yang empat ini juga mirip, dia creating a likelihood gitu. Jadi membuat kemiripan dengan mendaftarkan nama domain tadi. Ya. Oh, saya perlu lebih cepat. Ini yang di Indonesia tadi sebetulnya secara prinsip sama, tapi ya ada aturan-aturan yang ininya di peraturan perundang-undangannya. Jadi Pandi itu diberi wewenang gitu. Diberi fungsi untuk menyelesaikan perselisihan nama domain. Kami nyebutnya PPND. Terus dari situ kami buat kebijakannya sendiri, namanya kebijakan PPND. Bisa dibuat bisa dilihat di web kami. Ini tadi yang saya sempat sebut ke bahwa ya sebelum ini juga sempat ada yang diselesaikan di pengadilan. Tapi ya kalau di pengadilan itu kan kita tahu misalnya nanti prosesnya bisa lebih lama karena pemanggilan pihaknya mungkin atau atau pembuktiannya yang lebih lama. Kalau di kami jadinya bisa lebih cepat dan karena itu juga jadi lebih menguntungkan kalau menurut kami, dan kami juga biayanya lebih rendah kalau mempertimbangkan kita harus bolak-balik ke persidangannya gitu. Jadi kalau kita secara online saja, secara dokumen saja jadinya ya lebih cepat dan lebih murah. Kira-kira begitu. Ini tadi yang mengenai dasar hukumnya, tadi yang paling atas itu adalah ini setiap di UU ITE bahwa setiap penyelenggara negara, orang badan usaha atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain. Kemudian di PP sebagai aturan turunannya bahwa registri nama domain itu salah satu fungsinya adalah menyelesaikan perselisihan nama domain. Kemudian ini yang tadi saya sempat bahas, kenapa saya bilang secara prinsip sama ya, karena nanti yang kebijakan yang ICANN itu juga menjadi acuan dari kami tanpa dengan catatan ya tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di sini dan kebijakan kami juga. Terus di sini ada sedikit perbedaan juga bahwa kita mengutamakan penyelesaiannya itu secara damai. Dan di yang bawah ini bahwa ya eh, kita putusan-putusan yang di WIPO itu dan putusan yang lainnya juga itu menjadi referensi kami juga terhadap perkara yang serupa. Kira-kira begitu. Tapi tadi saya bilang ya secara esensi sama tapi ada perbedaannya juga, nanti akan saya bahas lagi sedikit. Jadi kalau di ICANN UDRP itu kan dia mereknya itu tidak harus terdaftar. Kalau di kami mereknya itu harus terdaftar karena merek yang dilindungi di Indonesia itu yang sudah terdaftar. Tapi ya di situ juga di samping itu kita ada juga yang mengenai nama yang dimana tidak harus pakai sertifikat merek gitu. Jadi ada kategorisasi di kami di ICANN UDRP tidak ada. Terus tahapnya ada perbedaan sedikit. Di kami itu kami tambahkan prakeberatan yaitu pemeriksaan oleh kami belum oleh panelis tentang apakah misalnya eh, cukup untuk dijadikan kasus gitu, kira-kira begitu. Dan ada mediasi tadi yang dimana kami ya upaya damainya itu sifatnya wajib gitu. Ada waktu yang kami sediakan di mana
para pihak itu kita sediakan untuk mengupayakan perdamaian. Terus ya itu tadi mereknya harus terdaftar di Indonesia. Kalau yang belum terdaftar kita sediakan jenis yang satu lagi. Ini mengenai alurnya tadi, prakeberatan itu adalah pemeriksaan oleh kami. Apakah ini bisa naik jadi kasus kira-kira begitu? Mediasi ini yang kami upayakan supaya para pihaknya berdamai dan memang sebetulnya juga ada beberapa kasus yang selesai melalui mediasi. Jadi yang tadi saya bilang dibanding melalui litigasi itu, jadi kalau dengan PPND yang biasa dia penyelesaiannya lebih cepat gitu kan, dan kalau dengan mediasi ya jadi lebih cepat lagi. Kemudian di sini ada keberatan dan tanggapan. Di sini adalah tentang tiga unsur tadi dibuktikan atau dibantah gitu kan, tergantung pemohon atau termohonnya. Dari situ nanti dia kasih argumen, dia kasih bukti-buktinya, kemudian diperiksa dan diputus oleh panelis. Kemudian ada pelaksanaan hasil putusannya. Jadi kalau di kami, kalau dokumennya semuanya lengkap dan formulirnya disusun secara baik, ini pada umumnya dalam 2 bulan selesai gitu. Jadi di situ kami bilang lebih cepat daripada penyelesaian di pengadilan. Ini tadi saya mau bahas yang eh, ada kemiripannya itu secara material, bahwa tadi kan kalau di ICANN itu ada tiga unsur, di kami juga ada tiga unsur. Dan ini kurang lebih ya sebenarnya terjemahan bahasa Indonesianya, cuma bedanya kalau yang jenis merek ya kita pakainya merek yang terdaftar gitu, karena yang di Indonesia itu yang dilindungi merek itu yang sudah, yang nyata-nyata dilindungi adalah yang sudah terdaftar gitu, yang ada sertifikatnya. Mungkin dari sini nanti dari DJKI bisa menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai merek terdaftar. Ini tadi yang saya mau bahas juga, bahwa ini kan tadi yang mengenai bad faith itu di kami juga dipakai gitu kan, dan sebenarnya ya kurang lebih ini cuma terjemahannya aja, dan sifatnya juga alternatif gitu dan bisa ditambahkan yang lain sama seperti yang di UDRP. Ini yang jenis yang satu lagi tadi yang saya sebut, jadi bukan merek yang terdaftar tapi nama si orangnya. Jadi kalau dia tidak punya sertifikat mereknya, kalau terhadap nama domainnya masih identik atau mirip dengan namanya, jadi masih bisa diajukan. Kira-kira begitu. Ini ada statistik dari kami bahwa ya kami mulai memutus di tahun 2015 dan umumnya itu putusannya dialihkan, dan juga kebanyakan pemohonnya dari luar negeri. Total kasusnya itu adalah sampai dengan November itu ada 54. Kira-kira begitu dari saya, cukup. Dari sini ada paparan lagi, dan selanjutnya mungkin ada sesi diskusi.